sobat, saya Abraham Silaban dan tim AB Plus. Kami diterima dengan baik di SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Apa penjelasan pihak sekolah ketika disebutkan bahwa sekolah ini tidak menerima siswa yang rumahnya berdekatan di sini, padahal kakaknya sudah ada di sini, duduk di kelas 3, duduk di kelas 12 tepatnya. Baik Mas, saya akan menjelaskan. Yang pertama, kita semuanya memakai sistem, ya kan, yang sudah diatur oleh Juknis dari Dinas Provinsi Kota Banten, gitu, Provinsi Banten. Gitu. Jadi jika sekarang pakai sistem donasi, apabila jarak tersebut, ya kan, terlalu jauh dari kuota yang ada, gitu kan, itu akan terpental secara sistem, gitu. Jadi yang dipermasalahkan pihak tersebut adalah kenapa terpental, gitu kan, padahal kakaknya masuk, gitu. Betul. Nah, jadi saya akan jelaskan. Tapi saya mau pastiin satu hal, sebelum ke situ, kakaknya betul ya, kelas 3 naik SMA di sini, artinya kelas 12 di sini ya? Betul. Artinya dengan sistem zonasi, kakaknya diterima, tapi 2 tahun setelahnya adiknya mau masuk malah nggak diterima. Bukan tidak diterima, tapi terpental oleh sistem. Terpental oleh sistem? Oke, sistem yang mana dimaksud? Jarak. Sistem jadi jarak. semakin dekat, ya nggak mungkin nggak terima. Sekarang pada tahun ini kita jaraknya paling jauh itu 463. Yang kami dengar sebetulnya nama calon peserta didik ini sudah masuk sampai tanggal 6. Jadi tidak ada informasi mengenai jarak rumah minimal 467 meter dan lain sebagainya. Baik Mas, saya akan jelaskan. Jadi ini kan sistem online ya Mas, jadi segala sesuatunya bisa langsung dilihat. Nah, pendaftaran donasi itu kan kita mulai tanggal 3. Tanggal 3 sampai Juli? Tanggal 6 Juli. Iya. Ya kan? Nah, untuk verifikasi data itu tanggal 4 sampai tanggal 7 Juli. Nah, untuk penutupan pendaftaran itu tanggal 6 Juli pukul 23.59. Tapi tanggal 7 itu masih bisa diverifikasi data yang masuk di tanggal 6 gitu. Jadi setiap hari itu peserta bisa memantau Mas, berapa yang terjauh, berapa yang terdekat. Nah, ini juga menarik karena sampai tanggal 6 kemudian yang bersangkutan masih masuk. Kemudian sehari setelahnya terpental ada 3 nama dan lain sebagainya, itu dianggap wajar berarti. Nah, wajar karena tanggal 5 masih bisa daftar, tanggal 6 masih bisa daftar. Ketika tanggal 7 masih ada berkas yang harus diverifikasi, berarti kan nanti ada perubahan. Boleh kita lihat Pak, tadi Bapak sebutkan soal angka, sebelumnya ada 500 meter jaraknya, kemudian juga sempat mengerucut ke 300 sampai di tahun ini. Yang ini data ya Mas, untuk tahun ini bisa dilihat paling ini 59 dan ini sampai paling jauhnya ada di sini Mas. Yang paling jauh ya Mas? Iya Mas, di sini Mas. 463 meter. Sistem zonasi. Oke, ini paling jauh nih sobat. Tahun 2023. Ini perimeter terdata di sini 463 meter. Jadi ini yang terjauh. Nah, ini di tahun 2021-nya di SMA 5 paling terjauh sekitar 550. Ini mana Mas? Ini Mas, SMA 5. 550 ya, SMA 5 ya. Tahun 2021. Sehingga waktu itu abangnya bisa masuk. Iya, betul. Oke. Kemudian jadi kakaknya bisa masuk. Nah, ini tahun 2022 ada perubahan dalam titik atau semakin jaraknya pendek ya, makin jaraknya pendek. Ya. 317. Yang tahun terbaru 2023. Ini. Oh, yang ini ya? Ini yang terbaru. Oh, ini yang terbaru 463. Iya, betul. Oke, sebetulnya model pengukurannya ini dari mana jaraknya, Pak Prianta? Nah, pengukuran jarak kita sudah pakai model apa mengukur jarak ini? Geospasial. Metode apa? Geospasial. Iya. Artinya dengan Google Maps bisa kelihatan? Juga Google Maps bisa, iya kan, dengan web juga bisa. Jadi aplikasi itu kita sudah dari provinsi langsung Mas, seperti itu. Sobat, saya harus konfirmasi juga ini ya Pak Prianta, karena kami dapat informasi dan Bapak juga sudah lihat bahwa model pengukuran sudah dilakukan secara manual oleh yang bersangkutan waktu itu, oleh wali murid. Dan kami juga sudah mengukurnya lewat Google Maps, jarak dari gerbang dengan rumah calon peserta didik yang ditolak adalah 412 meter, Pak. Iya, betul, Mas. Jaraknya 412 meter. Iya, betul. Ini bisa Anda lihat. Iya. Jadi sebetulnya harusnya ini kan 463. Iya, betul. Dari sampai gerbang sebetulnya 412. Iya. Jadi dari gerbang ke sini bisa lebih. Harusnya tidak mengukur seperti itu. Bukan dari gerbang, dari rumahnya ke
titik yang sudah ditentukan di tengah situ. Jadi bukan di gerbang, Mas. Gitu. Jadi kita pakai titik koordinat itu kan ada di tengah-tengah ya. Nah, jadi kalau di tengah-tengah itu dari garis kanan, depan, samping, belakang itu sama jaraknya. Jadi kalau kita titiknya ambil di gerbang, berarti yang belakang titik jaraknya tidak sama dong. Tapi gitu. Katakanlah memang kita ngambil jarak di sini. Apa iya Pak, jarak dari kami gerbang jalan ke titik tengah ini lebih dari 50 meter Pak? Bisa lebih, Mas. Bisa lebih. Karena kan titiknya ada di sana. Berarti titik koordinatnya 467 meter. Iya, yang jadi jaraknya 4 meter lah ya Pak ya. Terima kasih Pak Prianta sekali lagi sudah menerima kami dan menjelaskan kepada kami duduk perkara yang terjadi dari versi SMA Negeri 5 Kota Tangerang, dan ini tentu saja memperkaya wawasan kita tentang apa yang terjadi. Dan kita juga bisa memberikan opini, tentu saja pandangan, tentu saja bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah dimanapun Anda berada, Sobat. Karena kita juga mendengar di Bogor ada kasus, di Tangerang ada kasus seperti ini, kemudian juga di berbagai wilayah lain. Harapannya sih sebetulnya semoga semakin baik ke depannya. Amin. Dan harapannya juga kualitas pendidikan ya Pak di sini semua bikin semakin baik ya Pak ya. SMA Negeri 5 juga harapan kami juga semakin oke Pak, semakin keren. Kualitas pendidikan, guru-gurunya juga hak-haknya juga dipenuhi ya Pak, harapan kami. Dan terakhir Pak, saya cuma pesan satu aja boleh ya Pak ya, harapan kami untuk kakaknya calon peserta didik karena sudah terlanjur viral, jangan sampai mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan alias intimidasi dan lain sebagainya Pak ya. Kami menjamin tidak akan terjadi, Mas. Gitu. Terima kasih Pak Prianta. Kami dengar komitmen dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Prianta. Saya Bram Silaban dan tim sudah hadir di sini dan sudah melakukan upaya kami untuk permintaan konfirmasi. Jadi saya berada di tengah dari SMA Negeri 5 Kota Tangerang. Pengukuran sistem zonasi dimulai dari sini dengan metode geospasial ya Bu ya. Dan inilah dari pihak sekolah yang mengatakan bahwa di titik ini koordinatnya ditarik begitu ya Bu ya. Tarik lewat garis udara. Lewat garis udara ya Bu ya. Memasukkan alamat yang lengkap. Oke, sekalipun kalau disebutkan pengukuran sampai ke gerbang dari jarak rumah 412 meter dan yang diterima 463 meter. 463 meter. Itu kan jaraknya cuma 50 meter dikit ya Bu ya. Itu gimana ya bisa nggak masuk gitu Bu? Karena beda pengukuran, beda sistemnya kan. Kalau yang dengan geospasial itu berarti kan pengukurannya lewat udara tanpa ada hambatan apapun. Kalau dengan garis tarik benang atau dengan bawah itu kan pasti akan mengalami hambatan. Ya. Nah, dan itu sudah dimasukkan ke dalam sistem aplikasi yang berjalan untuk jalur zonasi yang kita pakai. Saya dengar masih ada yang jual beli bangku. Iya. Jadi Murid titipan. Iya. Kadarnya kalau yang dititipkan masih anaknya masih mending lah. Ini dia memang cari-cari siapa yang mau titip. Oh, kemudian calo. bayar. Ya. Calo gitu ya, dan bayar itu pejabat, itu bukan calo. Ricuh penerimaan peserta didik baru ternyata tak terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Seperti di SD Negeri Jalen, Kecamatan Balong, Ponorogo, tidak ada satupun siswa baru yang mendaftar di sekolah tersebut. Ruang kelas ini kosong melompong, hanya ada tumpukan meja dan kursi layaknya sebuah gudang. Sempat ada 3 wali murid yang hendak mendaftarkan anaknya. Namun, karena hanya 3 calon siswa, mereka mengundurkan diri dan memilih sekolah swasta yang ada di desa tersebut. Ini kendalanya apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya ya banyak faktor juga, terutama mungkin tidak mengurangi rasa hormat ya, mungkin di salah satu kelurahan ini ada MI terutama, jadi semakin lama semakin menurun. Kita lihat dari analisis siswa yang masuk ke sini. Masalah lapangan selalu ada di semua kota, kabupaten maupun provinsi, ada semuanya.
Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Lantas mengapa kasus PPDB ini menyebar di sejumlah sekolah di Indonesia? Saya, Abraham Silaban, menemui Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, untuk bertanya lebih lanjut polemik PPDB yang terjadi. Sobat, hari ini saya Abraham Silaban dan tim AB Plus. Kami duduk bersama-sama dan berdiskusi secara eksklusif dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Profesor Muhadjir Effendi. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Terima kasih sudah bersama kami, Prof. Selamat malam. Mas Abi. Sehat, Prof. Saya harus manggil apa ini? Panggil AB boleh, Prof. Okay. Panggil Abraham juga boleh, Prof. Duduk perkaranya saya mau perjelas kembali karena Prof Muhadjir adalah sosok yang saya bisa katakan inisiator sistem zonasi ini. Kala itu Anda duduk sebagai Mendikbud waktu itu, Prof. Tahun 2017, Prof. Iya. Oke. Apakah semangat menghilangkan kastanisasi, menghilangkan favoritisme itu sudah terpenuhi seiring berjalannya waktu, praktiknya 5 tahun sekarang? Kalau 100% belum, tetapi kalau saya amati dengan berdasarkan data yang ada itu ya 70% sudah proses pemerataan kualitas pendidikan di daerah itu sudah berhasil melalui kebijakan zonasi pendidikan itu. Dan itu kebijakan itu kan bukan serta-merta datang turun begitu saja, tapi itu sudah ada kajian dari Balitbangdikbud, kemudian juga rekomendasi dari lembaga-lembaga yang kompeten seperti Ombudsman, termasuk juga perintah Bapak Presiden waktu itu Pak Jokowi dan juga Pak Wapres Pak Jika supaya segera ditangani sungguh-sungguh tentang kastanisasi pendidikan yang semakin hari semakin tidak sehat itu dengan segala implikasi buruknya. Jadi sebetulnya apa yang terjadi hari ini itu juga yang dulu terjadi gitu. Hanya memang frekuensinya sekarang tidak seheboh zaman waktu dulu. Prof Muhadjir melihat ada improvement di sana ya? Iya. Oke, termasuk kepada peserta didik yang dirasa apakah pada praktiknya semakin baik untuk mereka atau sesungguhnya ini dirasa malah banyak merugikan untuk mereka, Prof? Tergantung. Untuk mereka yang selama sebelum ada zonasi itu menikmati privilege, memang ini sangat merugikan. Dan ketika banyak protes, waktu saya masih awal merealisasi Mendikbud, itu terutama adalah mereka yang merasa hak-hak istimewanya dengan kebijakan zonasi itu menjadi terampas. Termasuk yang sekarang curang itu karena mereka memang terampas haknya, kemudian dia mencoba mencari dengan cara yang curang. Nah, kalau kita lihat kasus di Bogor misalnya, Prof, di sana sedikitnya ada 200 kasus ya, Prof ya, pemalsuan identitas dan lain sebagainya untuk mendapatkan satu tempat sebagai peserta didik baru. Prof. Apa yang terjadi, Prof? Pendidikan terutama sekolah, itu kan urusan pemerintahan konkuren. Jadi urusan itu sudah berbagi kewenangannya dan tanggung jawabnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk SMK, SMA itu menjadi tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah provinsi. Untuk SD, SMP menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Tetapi dalam kenyataannya kan sekolah SMK, SMA juga berada di kabupaten kota kan. Dan itu makanya harus ada linkage, ada kerjasama, ada keterkaitan yang berkelanjutan di dalam mengelola peserta didik, mulai dari SD bahkan dari PAUD sampai SMK. Itu tidak boleh kemudian nafsi-nafsi, ini kan udah urusannya pemerintah provinsi, ya silakan gitu ya. SMK, SMA itu urusannya provinsi, kemudian yang ini urusan, itu nggak bisa karena anak-anak SMA itu asalnya juga dari anak SMP ya. Dan memang tujuan utama dari zonasi itu kan memberikan pelayanan dan akses anak bangsa ini secara adil dan merata. Dan adilnya bukan adil melulu adil, tapi keadilan sosial kan. Karena itu misalnya kenapa kita prioritaskan mereka yang berada di sekitar sekolah misalnya. Itu kan betul-betul berkaitan dengan rasa keadilan.
Bagaimana mungkin ada anak yang hanya 50 meter sekolah di situ, tapi dia nggak bisa sekolah di tempat itu, tapi harus pergi sekitar 15 kilo dari tempat itu. Bagaimana kita bilang bahwa itu adil? Alasannya dia kan memang tidak pinter. Ini yang itu kan hanya sekolah untuk anak-anak pinter. Nah itu yang kita tidak mau gitu. Ini anak-anak ini anak bangsa yang harus kita antar secara adil dan agar dia memiliki kesempatan yang sama. Betul. Betul, tapi pada prakteknya itu masih terus terjadi sebetulnya Prof ya sekarang. Bahkan jangankan yang jaraknya 50 meter. Di Tangerang tuh ada kasus yang sampai anggota keluarganya sampai ukur tuh pakai meteran tuh Prof. Dari jarak rumah dan jarak sekolahnya. Dan dia nggak bisa diterima. Dan dia tak masuk di situ. Makanya. Nah kemudian ada lagi yang merasa seberangan sekolahnya, temboknya berdampingan dengan sekolahnya. Malah mereka nggak dapat jatah di situ. Kok bisa begitu ya Prof? Iya. Makanya itu sebetulnya sekarang ini instrumennya jauh lebih sempurna dibanding pada awal ya tahun 2017 loh ya. Sekarang Dapodiknya sudah sangat bagus ya. Saya lihat Kemendikbudristek sangat concern. Kemudian Dukcapil kependudukan dan catatan sipil kita sudah ada. Kemudian kalau mengukur sekarang sudah ada Google Map. Jadi sebetulnya mestinya jangan sekolah-sekolah itu dan dinas-dinas pendidikan itu jangan ribet-ribet baru ketika mau ada penerimaan siswa baru. Mestinya itu harus sudah terpetakan tanpa henti itu ya. Misalnya anak-anak yang mau masuk SMP itu jelas inputnya kan SD kelas 6. Betul. Dan itu sudah bisa dihitung. Berapa yang sekarang kelas 6 SD di sekitar itu? Berapa sekolah? Nanti kapasitasnya berapa untuk SMP ini? Kalau ada kelebihan berarti harus ke SMP mana? Kalau situ ada SMP swasta, invest up di subsidi dong. Jadi pemerintah tidak boleh mendiskriminasi lagi adanya keberadaan swasta dan negeri. Kenapa? Swasta itu juga diizinkan kok. Kalau memang enggak ya jangan diizinkan. Kalau pemerintah sudah mengizinkan di situ ada sekolah swasta, pemerintah bertanggung jawab untuk menyamakan kualitas. Nah, saya tangkap, ya, mudah-mudahan saya tidak subjektif. Untuk DKI sangat bagus. Sejak saya menjadi Mendikbud sampai sekarang itu luar progresif biasa. Ya Prof? Progresif sekali. Maka sekarang saya sepanjang yang saya dengar gejolak di DKI nggak terlalu keras dibanding awal-awal dulu. Itu yang juga kami dengar. Karena sekolah swasta mereka juga bantu sehingga anak-anak itu orang tua itu sudah tahu kalau sama aja lah. Saya misalnya saya nggak ada satupun anak saya yang sekolah di negeri di DKI ini. Semua saya sekolahkan di swasta dan bukan sekolah swasta yang harus bayar mahal. Kenapa? Saya berkeyakinan bahwa anak saya di swasta yang lebih dekat dengan swasta ini sama aja dengan seandainya dia harus sekolah di negeri. Jadi orang tua harus diyakinkan bahwa dia sekolah dimanapun anaknya itu mendapatkan pelayanan yang relatif sama. Oke, ini luar biasa sekelas Menko dalam tanda kutip tidak menempatkan anaknya bersekolah di sekolah yang dianggap favorit, begitu ya Prof? Dan tidak harus bayar mahal. Sekolah favorit yang dimaksud biasa-biasa saja. Andai kata kemudian pemikiran itu bisa ditularkan yang lain, bisa demikian ya Prof? Ya dong, saya ambil kebijakan harus sudah dicontoh dong. Jadi saya punya anak 3 SMA, sekarang 2 SMA, yang 1 SD, semua di sekolah swasta. Kalau mau pasti anak saya bisa, bukan saya nyombong, pasti lolos kalau masuk di SD. Tetapi karena saya lihat zonanya lebih dekat dengan swasta itu di dekat tempat saya tinggal, ya sudah di situ aja saya percayakan. Jadi orang tua menurut saya dosa besar kalau dia melakukan menyekolahkan anaknya dengan memburu sekolah favorit yang dia persepsikan itu dengan cara curang. Itu berarti dia telah menanamkan nilai-nilai kebobrokan berupa kecurangan kepada anaknya sendiri. Saya dengar yang lebih lantang sebetulnya bahasa dari Prof. Muhadjir. Sudah mengajarkan anaknya sedari ini kelak untuk menjadi koruptor, begitu ya Prof? Nah itu Anda itu, saya setuju juga itu pernyataan itu. Nah tapi pada prakteknya Prof ya, kalau kita lihat kecurangan-kecurangan yang terjadi, saya sudah sebutkan tadi salah satunya adalah pemalsuan identitas. Ya. Ada kecurangan afirmasi. Jadi ada orang yang dianggap kaya, sebetulnya berkebutuhan, tapi miskin. Dia ngaku miskin supaya dia bisa dapat slot masuk ke sana, Prof. Bagaimana Prof melihat? Ya itulah, ini jadi justru pelopor kecurangan ini bukan mereka yang tidak paham tentang aturan, tentang betapa besarnya nilai kejujuran. Ini malah banyak mereka yang sebetulnya ngerti gitu. Dalam tanda petik pejabat.
bahkan saya dengar masih ada yang jual beli bangku. Ya. Jadi Murid titipan. murid titipan. Iya. Kadarnya kalau yang dititipkan masih anaknya masih mending lah. Ini dia memang cari-cari siapa yang mau titip. Oh, Kemudian calo. bayar. Jadi calo gitu ya, Dan Pak? bayar itu pejabat itu bukan calo. Gitu. Wah, Tim sukses. tim sukses ya. Tim sukses biasanya diberi jatah untuk tiap tahun sekian kursi untuk bisa masukkan di sekolah favorit, dan mestinya harus ada perda. Ini tidak bisa urusan begini diserahkan pusat. Tadi itu karena urusan sekolah itu sudah konkuren. Mestinya masing-masing daerah harus bikin perda yang keras untuk menindak siapa yang melakukan kecurangan itu. Kemudian harus dengan sungguh-sungguh melakukan proses pemerataan kualitas sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah favorit, sekolah buncit, sekolah yang dianggap tidak mutu. Tidak hanya negeri, termasuk swasta harus juga diafirmasi. Dan kemudian masyarakat harus diyakinkan bahwa ini kamu sekolah dimanapun anak Anda itu sama. Sama saja. Relatif sama. Sama termasuk rotasi guru. Oke, kualitas Guru-guru ya. itu bukannya kepala sekolah iya. Kepala sekolah itu kan manajer ya. Harus dirotasi. Termasuk guru. Itu saya nemukan dulu sebelum ada Yonasi ini. Sekolah favorit itu isinya juga guru-guru favorit. Betul. Di samping guru favorit biasanya istrinya pejabat. Jadi istri pejabat-pejabat itu biasanya ngumpul di satu tempat sekolah favorit gitu. Kenapa di situ? Karena kan di situ isinya anak-anak yang di samping memang pinter, ada anaknya berduit. Karena itu ketika dia masuk juga mau bayar banyak. Karena dia punya uang banyak, sekolah itu kemudian dia bisa meningkatkan fasilitas dengan baik kan. Karena fasilitas baik, maka kemudian banyak orang daftar mau dengan bayar. Gurunya juga kecipratan kan, menikmati juga kan. Maka banyaklah guru-guru kemudian pengen ditugaskan di sekolah favorit. Saya di lapangan itu ada sekolah yang namanya favorit itu isinya mungkin 30% istrinya pejabat. Mulai dari ketua DPR sampai istrinya sekda di situ gitu ya. Kemudian ada sekolah yang kira-kira 2 kilo dari situ kekurangan guru. Kekurangan guru. Kenapa kok kurang guru di sana kok lebih-lebih? Ya karena tadi itu. Kemudian belum janji setiap pilkada. Janji pilkada isu yang paling mudah ya Jadi kepala sekolah. Kepala sekolah. Dan sasarannya guru, karena guru itu ASN terbanyak. Dengan otonomi ini sekarang, guru menjadi pegawai daerah, itu aset, alat untuk mengkapitalisasi guru dalam rangka kampanye, itu terjadi. Ya, dan nanti kemudian janji itu, nanti jadi kepala sekolah dan sebagainya. Ini harus pemerintah daerah harus betul-betul lugas. Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa mencapai target itu.